حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإخواني أخواتي حفظكم الله جميعا، kembali kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala pada hari ini dengan membahas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Fattah. Nama Al-Fattah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang hendaknya seorang Muslim mengenal nama ini, mempelajarinya, sehingga nama ini memiliki pengaruh di dalam kehidupan Muslim tersebut. Qala al-muallif hafizahullah, Al-Fattah, nama Allah Al-Fattah. Dan kita sudah pernah belajar wazan fa'al. Wazan fa'al ini seperti Wahhab yang sebelumnya kita sudah bahas, juga Razzaq, ini memiliki makna al-mubalaghah, yaitu makna yang memiliki makna mendalam. Seperti yang kita sebutkan ketika dikatakan akil, akil artinya orang tersebut dia makan. Artinya seorang yang makan. Tapi kalau akal, maka artinya dia adalah orang yang banyak makan. Begitu juga fattah dari fatih. Fatih artinya yang membuka. Yang membuka. Ketika disebutkan fattah, maka ini artinya yang banyak membuka, banyak maknanya yang kita akan sebutkan insya Allah. Memutuskan dan seterusnya. Adapun fattah ini maknanya lebih luas dan lebih mendalam daripada kata fatih. Baik, kita akan mulai baca. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan ucapan Nabi Shu'aib
mengucapkan qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana wa huwal fattahul alim. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, ucapkanlah wahai Muhammad, sesungguhnya yang akan mengumpulkan kita adalah Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaftah artinya kemudian ia akan memutuskan perkara di antara kita. Ia akan memutuskan perkara di antara kita. Yaftah dengan kebenaran. Wa huwal fattahul alim, dan dialah yang maha memutuskan perkara dan juga maha mengetahui. Wa qala ta'ala wasi'a rabbuna kulla syai'in ilman 'ala Allah tawakkalna. Dan Allah kisahkan tentang ucapan Nabi Syuaib, Rabb kami ilmunya meliputi segala sesuatu. Hanya kepadanya lah kami bertawakal. Wahai Rabb kami, putuskanlah perkara antara kami dan kaum orang-orang kafir yang senantiasa menyakiti kami dengan kebenaran, dan engkaulah sebaik-baik pemberi putusan. Wa ma'na hadzal ism ay alladhi yahkumu baina ibadihi fima yasha. Di antara makna dari nama ini yaitu Al-Fattah adalah dialah yang memutuskan, menghakimi, memberikan hukum antara hamba-hambanya dengan apa saja yang ia kehendaki. Wa yaqdi fihim bima yurid. Ia menuntaskan, ia memutuskan perkara di antara hamba-hambanya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Wa yamunnu 'ala man yasha'u minhum bima yasha'. Dialah yang memberikan anugerah, artinya di antara keputusan Allah di alam semesta ini, Allah memutuskan si A memiliki keturunan, si B tidak memiliki keturunan. Itu namanya keputusan Allah, pada namanya Al-Fattah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan apakah ia memberikan karunia kepada sebagian hamba-hambanya dengan apa yang ia inginkan. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'aqqiba liqada'ih, dan tidak ada yang bisa menginterupsi keputusan-keputusannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah putuskan bagi manusia berupa rahmat, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan rahmat tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha memiliki hukum yang memutuskan di antara hamba-hamba. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi fi bayan hadha al-ism wa idahi madluli wa ma'nahu. Ibn al-Qayyim rahimahullah menjelaskan di dalam bait-bait syair nuniyanya bahwa tentang penjelasan dari nama ini dan menjelaskan makna-makna lain yang ditunjukkan oleh nama ini. Kata Ibn al-Qayyim dalam bait-bait syairnya, وَكَذَلِكَ الْفَتَّاحُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَالْفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ. فَتْحٌ بِحُكْمٍ وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن.
Kata Ibn Al-Qayyim, dan di antara namanya adalah Al-Fattah. Di antara nama Allah adalah Al-Fattah. Dan makna Al-Fattah itu subjek, adapun perbuatannya adalah Al-Fath. Di antara makna perbuatan Allah Al-Fath ini ada dua. Yang pertama, fathun bihukmin wa huwa syar'u ilahina. Pertama adalah keputusan syariat Allah. Keputusan Allah yang berupa syariat. Keputusan Allah yang berupa syariat ini di antara konsekuensi makna nama Allah Al-Fattah. Wal fathu bil aqdari fathun thani. Dan makna yang kedua dari takdir ini adalah makna yang kedua dari nama Al-Fattah ini adalah dia yang menetapkan takdir. Dia yang menetapkan takdir bagi hamba-hambanya. War-Rabbu fattahun bizaini kilaihima. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan dua perkara ini, yaitu syariat dan takdir, adalan wa ihsanan minar rahmani. Adalan artinya bentuk keadilan. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja kepada hamba-hambanya yang disukai oleh hamba tersebut atau tidak, Allah tetap dikatakan adil. Jika Allah memberikan rahmat bagi hambanya, maka Allah disebut memberikan ihsan, kebaikan kepada hamba tersebut. Fadl, karunia kepada hambanya. Qala Syekh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah, fi syarhi li hadhil abyat. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika mensyarah bait-bait ini, Fal-Fattahu huwal hakamul muhsinul jawad. Makna Al-Fattah adalah dia yang hakam, yang memutuskan perkara. Al-Muhsin yang memiliki kebaikan, yang memberikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Al-Jawad yang dermawan. Wa fathu ta'ala qismani. Dan keputusan Allah itu ada dua. Aduhuma yang pertama, keputusan Allah yang sifatnya syariat. Hukum syar'i. Yang kedua, keputusan Allah yang sifatnya ahaduhuma fathu bihukmihi ad-dini wa hukmihi al-jazai. Yang pertama adalah ketetapan Allah yang bentuknya syariat, demikian pula ketetapannya berupa balasan dari syariat tersebut. Kemudian yang kedua adalah keputusan Allah berupa hukum takdirnya. Keputusan Allah berupa hukum takdirnya. ففتح بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم. Adapun keputusan Allah yang bersifat agama, itulah yang disebut syariatnya, yang dijelaskan oleh para rasul tentang semua yang dibutuhkan oleh manusia, dengannya mereka bisa menjalani hidup istiqamah di atas jalan yang lurus. Wa amma fathu bijazaih فهو فتح بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائهم. Adapun keputusan Allah yang sifatnya balasan di dunia ini, itulah yang Allah ceritakan kepada kita tentang keputusan untuk nabi-nabi mereka yang diselamatkan dan dibinasakannya umat-umat yang menyelisihi para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bi ikramil anbiya'i wa atba'ihim wa najatihim, yaitu dengan memuliakan para nabinya, begitu juga pengikut para nabi dan menyelamatkan mereka. Wa bihanati a'daihim wa 'uqubatihim. Demikian pula dengan menghinakan musuh-musuh para nabi dan juga menghukum mereka, mengadab mereka. Wa kadzalika fathu yaumal qiyamah. Demikian pula ketetapan Allah di hari kiamat kelak. Wa hukmuhu bainal khalaiq. Dan keputusan yang ia tetapkan di antara makhluknya ketika Allah memberikan, melengkapi balasan mereka sesuai dengan apa yang dikerjakan setiap manusia. Nah,
Hmm. Kemudian kata penulis, wa amma fathuhul qadari, adapun ketetapan Allah yang sifatnya takdir, fahuwa ma yaqdiruhu au yuqaddiruhu ala ibadihi min khairin wa syarrin wa naf'in wa darrin wa ata'in wa man'. Adapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala sifatnya takdir itu untuk hamba-hambanya, ini mencakup perkara kebaikan di dunia ini atau keburukan atau manfaat atau hal-hal yang bisa membahayakan atau Allah memberikan rezeki atau menyempitkan rezeki seorang. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha." Apapun yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk manusia berupa rahmat, tidak ada yang bisa mencegahnya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa mencegahnya dari hamba-hambanya. Wa huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha memiliki hukum. Farrabbu ta'ala huwal fattahul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Fattah yang memutuskan di antara hamba-hambanya dan juga yang maha mengetahui segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Alladzi yaftahu li'ibadihi at-ta'i'ina khazaina judihi wa karamih. Dialah yang membukakan untuk seluruh hamba-hambanya yang bertakwa segala segala perbendaharaan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan darinya. Wa yaftahu ala a'da'ihi dhidda dzalik. Sebaliknya, dialah Allah yang menetapkan memutuskan bagi musuh-musuhnya apa yang uh, sebaliknya dari apa yang ia berikan kepada hamba-hambanya yang taat. Wa dzalika bifadlihi wa adlihi. Dan itu semua sesuai dengan karunia dari Allah dan juga keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini di awal tentang makna Al-Fattah yang disebutkan oleh penulis, yang mana kesimpulannya Al-Fattah ini di antara maknanya yang memutuskan, uh, ini mencakup dua perkara, memutuskan perkara syar'i, perkara agama, itulah yang disebut dengan syariatnya, dan memutuskan tentang perkara duniawi, dan itulah yang disebutkan dengan takdirnya. Dan selanjutnya penulis akan membawakan lagi penjelasan lebih luasnya yang dinukil dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi. Hanya saya mohon maaf karena sekarang lagi di luar, ini sambil parkir di depan minimarket untuk ngajar. Kalau misalnya tanya jawab bisa lebih panjang insya Allah penjelasannya, karena saya nggak perlu melihat ke tab, nggak perlu nulis-nulis di tab. Jadi mungkin mohon maaf untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan bisa lebih panjang insya Allah. Mau bertanya tentang apa agama kita, tentang haji atau yang selainnya atau perkara-perkara yang sedang hangat. Tapi kalau untuk materinya, mohon maaf sekali karena saya sedang di jalan sambil Baik, nyetir. Tadi saya berhenti dulu di depan uh, minimarket. Ya, silakan Bu Yin. ya. Allah. Baik, Ustadz, jazakumullah khair atas waktu sudah menyempatkan, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa dibuka mic-nya jika ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, atau juga bisa di kolom chat seperti tadi yang Ustadz sampaikan, tidak harus berkenaan dengan materi, tetapi boleh hal-hal lain yang mungkin saat ini sedang hangat. Uh, ya, jika ada dipersilahkan. Ustadz, saya izin bertanya Ustadz. Karena tadi Ya, Ustadz ya. sudah ini memberi izin boleh bertanya di luar materi. Ya, bagaimana tanggapan Ustadz ini Ustadz tentang
polemik yang sekarang terjadi tentang Iran itu Ustadz, perang yang Iran membalas menghancurkan Zionis Israel. Di sisi lain dalam hati saya sebenarnya saya juga senang gitu Ustadz, karena kehancuran Israel gitu. Walaupun kita tahu bahwa Iran itu sebenarnya juga bukan Islam, yang kadang juga menjelekkan Ahlus Sunnah gitu. Bagaimana pandang Ustadz menurut ini Ustadz? Jazakumullah khair. Masya Allah, Masya Allah. Up to date semua. Jadi gini, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbing kita di dalam Al-Quran, yang mana orang-orang yang tidak menjalankan ini, maka mereka sedang tidak dibimbing oleh Al-Quran. Ketika di musim-musim fitnah, luzumus sham. Ini siapa saja yang membaca biografi para sahabat, dan ini ada dalam Al-Quran, mereka akan mendapati apa yang kita sebutkan, yaitu ahli sunnah ketika terjadi fitnah, perang, ataupun yang lainnya, mereka memilih untuk menyerahkan segala urusan kepada pemerintah. Tidak semua harus berbicara. Jadi 13.000 paran. Tidak semua harus berbicara, tidak semua harus mengomentari, tapi mereka serahkan kepada pemerintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal makasih ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an? Ayat setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali datang kepada mereka perkara baik itu tentang perang ataupun tentang keamanan, kebanyakan manusia mereka langsung menyebarkan berita ini, men-share, mengomentari dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara yang salah. Ini adalah cara yang salah. Kemudian Allah membimbing kita untuk melakukan cara yang benar. Kata Allah, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul semasa hidupnya dan kepada sunnahnya setelah beliau wafat, dan juga mengembalikan urusan itu kepada ulil amr, kepada pemerintah. Nah, kepada pemerintah, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya pemerintah ini dengan regulasinya yang lengkap, mereka mengetahui kebijakan apa dan keputusan apa yang akan mereka lakukan. Karena terkadang kalau kita yang berbicara, kita yang mengomentari, kita hanya memikirkan apa yang kira-kira berkenaan dengan kemaslahatan kita atau sekadar memuaskan emosi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara yang salah. Harusnya mereka mengembalikan kepada pemerintah dengan regulasi mereka, dengan kehati-hatian mereka. Mereka akan sanggup untuk mengambil tindakan yang terukur dan terarah untuk menentukan kebijakan luar negeri mereka dengan melihat perkembangan geopolitik dan seterusnya. Adapun kita seorang Muslim, kita tidak ada hubungannya dengan regulasi-regulasi yang berkaitan tentang hal tersebut. Apa kepentingan kita? Itu kan hanya ingin memuaskan hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Di antara kebaikan agama seorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini sikap seorang muslim, sikap seorang sunni salafi ahli sunnah wal jamaah. Dan belum lama kemarin Syekhuna Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, alhamdulillah beliau menuliskan salah satu prinsip akidah ahli sunnah, luzumus samt. Seorang itu lebih memilih untuk diam dalam perkara-perkara seperti ini
dan menyerahkan urusan kepada pemerintah. Ini dalam Al-Quran yang sudah kita bacakan ayatnya tadi dalam surat An-Nisa. Demikian, wallahu a'lam. Ya, Ustadz, tapi kalau cuma merasa senang gitu bagaimana Ustadz? Iya, kita tidak ragu siapapun yang menyerang musuh-musuh Islam, Muslimkah atau non-Muslim, kita senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong agama Islam ini dengan seorang yang saleh atau dengan seorang yang fajir, bahkan dengan kafir sekalipun. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yansuru hadha din walau birrajulil fajir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong agama ini walaupun dengan seorang yang fajir. Seorang yang fajir, yang dia pelaku maksiat atau dan seterusnya. Hadis ini diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam suatu peperangan ada seorang yang ikut berperang bersama para sahabat di safnya kaum muslimin, tapi orang ini sangat hebat. Tidak ada orang kafir yang berada di hadapannya melainkan ditebas. Hingga sebagian sahabat terfitnah dengan mengatakan hani'an lahul jannah. Wah, ini fix nih, orang ini masuk surga nih. Apa kata Nabi SAW? Bal huwa min ahli nar. Sebaliknya dia adalah penghuni neraka. Berat bagi sahabat. Ketika mendengarkan ucapan Rasulullah ini dikarenakan secara lahiriah, loh dia kan menyerang orang kafir. Dia kan membunuh orang kafir, bukan tanggung-tanggung. Dia juga mengorbankan nyawanya, mengeluarkan hartanya untuk menghabisi orang kafir ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya seorang sahabat mengatakan, Wallahi la azzamanna. Demi Allah, aku akan mengikuti orang ini. Akhirnya orang ini pun terus berperang hingga terkena sabetan pedang atau tusukan panah atau tombak dan yang lainnya. Ketika ia merasakan sakit dari luka tersebut, ternyata ia tidak bersabar. Ia pun mengeluarkan pedangnya, meletakkan uh, pegangan dari pedang tersebut di atas tanah dan ujung pedangnya ia letakkan di perutnya. Ia pun membunuh dirinya sendiri. Ia pun membunuh dirinya sendiri. Ketika sahabat tadi melihat kejadian tersebut dan para sahabat sudah paham bahwasanya siapa saja yang membunuh diri maka tempatnya adalah di neraka jahanam. Man qatala nafsahu bihadidatin udziba biha yaumal qiyamah. Siapa saja yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka dia akan diazab dengannya di hari kiamat kelak. Akhirnya sahabat yang melihat orang ini bunuh diri pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya mengatakan, Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah benar-benar Rasulullah. Kata Rasulullah, wa madak? Kok bisa ente datang tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ada kejadian apa? Oh, sahabat ini pun mengatakan, wahai Rasulullah, orang yang tadi berperang dengan gagahnya, menghabisi orang-orang kafir, hingga sebagian orang mengatakan dialah penghuni surga, dan engkau mengatakan penghuni neraka, wahai Rasulullah, ternyata benar dia membunuh dirinya sendiri. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Ada sebagian manusia yang melakukan amalan-amalan penduduk surga yang terlihat di depan manusia, tapi ternyata dia adalah penghuni neraka. Wa inna Allah la yansuru hadzal din walau birrajulil fajir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini walaupun dengan seorang yang fajir. Orang tadi niatnya jelek ketika jihad dan Allah tahu itu sehingga dia berakhir dengan suul khatimah. Entah dia ingin dikatakan pahlawan dan seterusnya. Maka tapi dengan dia membunuh beberapa orang kafir ini kebaikan bagi Islam. Dan kita tidak nafikan. Tapi kebaikan tersebut tidak menjadi pembenaran untuk kita memuji dia atau kita mengagung-agungkan dia. Begitulah di dalam Islam. Terkadang Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Ada pertanyaan yang masuk. Saya izin membacakan Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang berkata kepada kita, saya itu tidak mau punya anak banyak karena saya tidak bisa jamin bisa mendidik mereka dengan baik hingga anak-anak saya saleh atau salihah nantinya, dan tidak bisa jamin bisa beri nafkah dengan baik kepada mereka. Sementara kita sendiri memiliki banyak anak. Bagaimana menyikapi seperti itu Ustadz? Jazakumullah khair. Itu dia mengatakan itu belum punya anak dan kepada yang sudah banyak anak gitu. Mungkin Ustadz, tapi di sini intinya yang apa, dia berkata seperti itu kepada orang yang sudah yang punya banyak anak gitu Ustadz. Atau mungkin orang tersebut punya anak tapi dia bilang dia nggak mau banyak anak gitu Ustadz. Nah, iya. Intinya perkara masa depan, perkara takdir, kita nggak ada yang tahu dan setiap Muslim selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memudahkan segala urusannya di masa depannya. Kalaupun Allah menganugerahkan anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka anak-anak yang saleh. Kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi dia dengan sedikit anak, maka anak-anak tersebut juga anak-anak yang saleh. Apapun itu yang Allah berikan, tentunya kita harus mensyukurinya karena dialah Al-Fatah, dialah yang menetapkan bagi hamba-hambanya pemberian di dunia ini. Namun kalau seandainya seorang misalnya dia memilih tidak banyak anak, dalam hal ini entah dia membatasi dengan KB atau yang semisalnya, maka karena alasan misalnya dia nggak bisa mendidik dan seterusnya, ini sah-sah saja. Ini sah-sah saja jika dengan uzur yang disebutkan tadi, uzur yang benar. Full tank ya Mas ya? Oke. Iya. Sehingga kalau seandainya itu alasannya, maka dia boleh-boleh saja, boleh-boleh saja untuk tidak banyak anak. Hanya saja ketika dia mengampanyekan itu, nggak langsung tarik aja. Ketika dia mengampanyekan itu, maka ini menjadi hal yang keliru. Ini menjadi hal yang keliru karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar umat ini memiliki banyak anak. Tazawwajul wadud al wadud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang mencintai kalian, wanita-wanita yang baik dan juga subur. Karena kata Nabi SAW, aku akan menjadi nabi yang paling bangga dikarenakan memiliki umat yang banyak. Maka bedakan antara keputusan pribadi dengan ketika seorang menjadikan itu konsumsi publik. Misalnya, seorang tidak makan gula, dia mencoba untuk mengurangi konsumsi gula. Ini sah. Tapi kalau dia mengharamkan gula dan mengampanyekannya, maka dia sudah berurusan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tentang anak tadi. Kalau dia misalnya nggak mau punya banyak anak dan seterusnya, karena satu udur atau yang lainnya, maka ini sah-sah saja. Tapi kalau seandainya dia menjadikan itu sebagai sebuah kampanye untuk memprovokasi orang lain atau nyinyir terhadap kaum muslimin, meremehkan syariat Islam, maka ini adalah tindakan yang fatal yang seorang berurusan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita menyikapinya, maka kita lihat kalau memang dia melakukan itu karena ada uzurnya, kita ajarkan dia, kita nasihati bosnya sah-sah saja kalau dia ingin berprinsip seperti itu, tapi jangan dia memaksakan orang lain seperti itu dan jangan dia mengampanyekan itu sebagai suatu keyakinan yang baik. Karena seorang itu nggak tahu dengan kejadian apa. Terkadang seorang memiliki anak, tapi terjadi suatu kejadian hingga akhirnya anaknya yang sedikit ini hilang dan dia tidak memiliki anak lagi di saat usia dia sudah menopause misalnya. Itu banyak terjadi. Maka seorang itu selama Allah Subhanahu wa taala bolehkan dan tidak larang, itulah syariat terbaik bagi kita. Maka seorang itu hendaknya banyak-banyak belajar. Nah, demikian Allahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Oh ya, ini ada yang raise hand. Silahkan Ukti Rini, dibuka mic-nya. Ya. Alhamdulillah jazakallah khair ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Salam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan keluarga dan juga jemaah di sini semua senantiasa dalam penjagaan terbaik Allah Azza wa Jalla. Amin. Ustadz, izin bertanya Ustadz, misalnya dalam hal perjodohan, seorang anak sempat diajak untuk ta'aruf dan nazar. Lalu orang tua si anak ini tahu kalau ikhwan yang mengajak nazar itu dia baik. Kalau untuk akhlak belum ya, cuma untuk orang tuanya, agamanya, background agamanya itu baik Ustadz. Lalu qadarullah setelah ta'aruf, nazar, lalu orang tua si anak ini kan minta tolong anaknya untuk istikharah dulu. Hasilnya menolak untuk melanjut dari yang akhwat ini ya, si anaknya ini Ustadz. Namun orang tua ini kan karena tahu background agama anak dari si ikhwan ini, merasa apakah boleh Ustadz, misalnya gini, karena si orang tua ini tahu bapak ibunya yang termasuk asatisnya, termasuk Ustadz ya istilahnya ya, background Ustadz, terus baik anaknya, terus jadi pada saat si anak ini sudah istikharah dengan hasil keputusan tidak, lalu orang tua ini boleh nggak sih Ustadz tetap berdoa kepada Allah, berdoa untuk sekiranya si ikhwan ini memang jodohnya, tolong dilembutkan hatinya gitu loh Ustadz. Apakah itu bertentangan dengan sebenarnya si orang tua ini tahu bahwa keputusan takdir Allah itu selalu yang terbaik gitu loh Ustadz. Nah itu apakah bertentangan gitu ya Ustadz ya? Nah, misalnya ini yang istikharah dan menolak itu yang akhwat apa yang itu? Akhwatnya. Oke. Jadi ibu dari sang akhwat ini masih mengharapkan ikhwannya itu karena backgroundnya yang baik gitu ya? Iya, dari sisi agamanya ya Ustadz, utamanya gitu loh. Dari agamanya dan nasabnya juga gitu loh Ustadz. Background keluarganya. Nah, jadi gini. Iya, Anda paham. Jadi apakah istikharah yang menurut akhwatnya itu dia istikharah ternyata nggak cocok? Apakah itu memang sudah takdir Allah sehingga kalau seandainya orang tuanya masih berusaha berdoa kepada Allah lagi untuk ikhwan tersebut masih tetap melanjutkan dengan anaknya, apakah itu bertentangan dengan takdir? Tentunya enggak. Karena hasil istikharah itu bukan takdir itu sendiri. Maksudnya gini, jadi kita harus paham istikharah itu adalah kita meminta kepada Allah untuk menunjukkan mana yang paling terbaik. Dan istikharah itu disebutnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bukan seorang itu tiba-tiba dapat wangsit, tiba-tiba dapat ilham dan seterusnya. Atau jadi gini, banyak orang yang istikharah dia tuh udah punya jawaban sebelum istikharah. Jadi ada istikharah atau enggak pun dia udah punya jawaban. Itu banyak, apalagi ikhwan-ikhwan yang mohon maaf ketika nazar dia udah nggak seret. Itu salah satu cara ngeles untuk untuk nggak lanjut, Anda istikharah dulu ya. Padahal bisa nolak tuh langsung. Syahid, maka dilihat di sini prinsip-prinsip kaidah dasar. Tidak boleh kita bermain perasaan. Karena kalau untuk pertama tadi, tidak bertentangan antara kalau kita tidak menjalankan apa yang dia dapat dalam istikharah, maka kita tidak mengikuti syariat atau mengikuti takdir Allah SWT. Enggak ya. Itu pertama harus dipahami. Karena seorang tidak mengetahui bagaimana jawaban istikharahnya. Dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jawaban istikharah itu adalah apa yang kita lakukan setelah istikharah tersebut. Jadi kan gini, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-istikharata fi umurina kulliha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk selalu istikharah dalam urusan-urusan kami dengan mengatakan Allahumma inni
astaqdiruka biqudratik, Allahumma inni wa astakhiruka bi'ilmik, innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Doa istikharah yang mudah-mudahan kita semua sudah menghafal. Lumayan panjang doa. Intinya, setelah dia berdoa tersebut, apa bentuk jawaban dari Allah? Apakah diberikan ilham, diberikan tanda-tanda muncul di depan kata-katanya ada ya atau tidak, lanjut atau enggak? Nggak kayak gitu. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, istikharah ini seorang meminta kepada Allah untuk memilihkan untuknya yang terbaik, maka setelah istikharah dia tetap berusaha menjalani kehidupannya sesuai dengan kaidah syariat Allah. Maka kalau seandainya setelah dia istikharah ternyata dia menikah, maka itulah pilihan terbaik baginya. Kalau seandainya setelah istikharah dia tidak jadi menikah, maka itulah pilihan terbaik. Jadi apa yang kita laksanakan setelahnya dari perkara yang sedang kita minta kepada Allah itu bukan pada kata yes or no gitu loh. Tapi apa saja yang kita sudah jalankan setelah istikharah tersebut, itulah jawaban dari Allah dan itulah yang paling terbaik dalam kehidupan kita yang kita pilih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh-boleh saja kalau misalnya ibu dari sang akhwat ini masih mengharapkan, berdoa kepada Allah agar anaknya tetap bisa menikah dengan ikhwan yang baik tersebut. Tapi harus ibunya juga atau orang tua akhwat ini mengikuti kaidah-kaidah di dalam agama kita. Di antaranya tidak boleh ijbar, tidak boleh memaksa seorang anak perempuan untuk menikah dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tunkahul bikru hatta tusta'zan." Seorang wanita itu tidak boleh dinikahkan, anak perawan, sampai dia diminta persetujuannya. Maka kalau anak tersebut tidak setuju, maka jangan dipaksakan juga. Dan juga orang tua akhwat ini juga nggak tahu apakah ikhwan tersebut memang baik di dalamnya sebagaimana di luarnya, kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Dan mungkin saja apa yang dikatakan akhwat tersebut itulah jawaban dari doa istikharahnya. Karena ini perkara masa depan. Kita semua nggak ada yang tahu. Semuanya serba kemungkinan. Betapa banyak ikhwan yang Masya Allah penampilannya indah. Tapi KDRT. Mana ada kebahagiaan dalam rumah tangga yang di dalamnya KDRT. Jadi sang ibu juga tidak boleh membatasi rahmat dan karunia Allah dengan seorang laki-laki saja. Begitu juga sang anak ini. Dia mencoba untuk melihat setelah ia istikharah. Apakah memang benar-benar jalan untuk bisa menikah dengan ikhwan tersebut tertutup. Ataukah mungkin istikharahnya ini karena memang dia sebenarnya sudah punya ekspektasi sebelum istikharah. Demikian Allah. Ya, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Memang sih sebenarnya jawabannya sudah ada sebelum saya suruh istikharah Ustaz. Semua Jadi orang kayak mungkin- gitu. Bahkan ikhwan-ikhwan Abu Nazar itu dijadikan sebagai alat untuk bisa ngeles tuh. Masya Allah Allah. Iya, ya. Ya Allah, Masya Allah, jazakallah khair ya Ustaz. Pencerahannya, iya, ya. Terima kasih ya Uti, Nuliza, Ustaz Wiwin. Ya, Wafik Barakallah, semoga Allah mudahkan urusannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, jika ada orang yang berhutang dan ingin mengembalikan dengan uang pinjaman dari bank kepada karena tidak mampu untuk membayar hutang kepada pemberi hutang, bagaimana status uang yang diterima pemberi hutang tersebut Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, uang yang diterima sebagai bayaran utang dari orang yang meminjam tersebut halal. Walaupun dia berusaha menutup utangnya tersebut dari dana riba. Karena di sini ada dua transaksi. Transaksi pertama yang dilakukan oleh orang tersebut adalah transaksi yang haram. Transaksi yang haram itu bagi yang mau membayar utang ini dengan bank. Adapun transaksi dari orang yang membayar utang ini kepada yang memberikan pinjaman sebelumnya, maka ini transaksi halal, yaitu mengembalikan utang yang pernah dipinjam. Jadi di sini ada dua transaksi dan orang tersebut uang yang ia terima halal. Hanya saja sebagai seorang muslim, ketika dia mengetahui saudaranya
sedang mu'sir, sedang mengalami kesusahan ekonomi untuk melunasi utang-utangnya, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika kalian memberikan pinjaman kepada saudara kalian dan kalian melihat mereka mu'sir, namun kan, dan kalian melihat mereka kesusahan untuk melunasinya, fanadhirah, maka berikan mereka penangguhan agar mereka sampai mereka mendapatkan kemudahan dan melunasi utang tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Masih ada waktu, Ustadz? Masih, Anda masih nyetir sekitar. Ya, alhamdulillah. Ini Ustadz, ada yang mohon dijelaskan polemik berkenaan dengan haji furoda itu bagaimana ya Ustadz? Ini ada yang bertanya Ustadz seperti itu. Polemik yang mananya nih yang ditanya? Yang viralnya ya? Iya, viralnya. Tentang haji furoda atau tentang hukum wajib haji? Iya Ustadz, tentang hukum wajib haji yang seperti di Indonesia itu kan antriannya lama gitu. Terus berkenaan dengan haji yang dari dana talangan seperti itu Ustadz. Sama haji furoda yang ternyata keberangkatannya juga tidak tentu seperti itu. Nah, sebenarnya Anda udah buat kemarin video di YouTube karena memang ini banyak yang nanyain. Saya udah buat videonya lengkap dengan dalil-dalilnya. Bisa nanti dicek di YouTube, namanya Wahyain Media. Tapi kita jelaskan secara ringkas di sini. Haji Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Hak Allah yang wajib ditunaikan manusia berhaji ke Baitullah. Bagi yang telah perhatikan di sini, berarti ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan haji itu tidak wajib secara mutlak, tapi wajibnya muqayyad, terikat dengan kemampuan. Artinya siapa yang sudah mampu, maka dialah yang Allah wajibkan untuk berhaji. Siapa yang tidak mampu, maka dia tidak ada kewajiban sama sekali untuk berhaji. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu kemampuan dalam berhaji, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Anas bin Malik, kata Nabi SAW, "Az-zadu war-rahilah." Kemampuan itu adalah perbekalan dan kendaraan yang bisa mengantarkan seorang sampai ke Baitullah. Seorang yang sudah memiliki ini, barulah dia dikatakan wajib untuk berhaji. Adapun ketika dia tidak memiliki perbekalan dan kendaraan ini, maka dia tidak wajib berhaji. Sekarang pertanyaannya, apakah seorang harus mengondisikan dirinya sehingga ia mampu? Misalnya, seorang punya rumah dengan estimasi nilainya 1 miliar misalnya, atau 500 juta. Dia punya mobil motor yang merupakan konsumsi sehari-hari. Apakah dia wajib menjual rumah ini atau menjual mobilnya atau motornya agar dia bisa terkena wajib haji? Atau dengan sebagian orang menggunakan dana talangan yang dipinjam dari bank-bank syariah yang mengaku syariah, apakah mereka harus melakukan itu agar wajib haji? Nah, disinilah ketidakpahaman kaum muslimin yang awam tentang hal ini. Atau bahkan mungkin yang sebagian udah ngaji tapi ngajinya belum jawab. Jadi gini, disebutkan Ibnu Najjar Al-Futuhi, seorang alim
dalam madhab Hambali membawakan kaidah yang diamalkan oleh para ulama, yaitu ma la yatimmu wujubu illa bihi falaysa biwajib. Jadi gini, ilustrasinya seperti ini. Zakat, kita tidak ragukan bahwasanya itu wajib. Itu wajib zakat. Tapi kewajiban zakat ini apakah secara mutlak atau terikat dengan kemampuan juga? Jawabannya tidak secara mutlak terikat dengan kemampuan yang disebut nisab. Nisab adalah jumlah paling minimal dari harta kita yang dijadikan oleh syariat sebagai sebab untuk terkenanya wajib zakat. Pertanyaannya sekarang, jadi dan harta yang kena zakat pun itu cash. Artinya kalau kita punya tabungan di zaman sekarang menggunakan nisab perak itu 8 juta sudah kena zakat, sudah wajib, harus dihitung 12 bulan Hijriah, kemudian dikeluarkan 2,5%. Sekarang pertanyaannya, seorang punya rumah dengan nominal 500 juta misalnya, begitu juga mobil, begitu juga motor, tapi dia nggak punya cash yang sampai nisab, misalnya cashnya cuma 3 juta, terus berputar. Pertanyaannya, apakah dia wajib menjual rumahnya atau menjual mobilnya atau menjual motornya hanya untuk bisa memenuhi nisab agar dia wajib zakat? Kita semua sepakat enggak, dan orang pada nggak mau. Orang nggak mau karena yang dijadikan wajib zakat itu ketika seorang dia sudah memiliki rumah, motor, mobil yang merupakan kebutuhan dasarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki tambahan untuknya yang telah mencapai nisab, barulah di situ dia berhitung haulnya 12 bulan Hijriah. Kalau kita paham ini, maka begitulah kondisi kewajiban haji. Kondisi kewajiban haji ini tidak secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala jadikan kewajiban haji ini terikat dengan kemampuan yang tadi itu memiliki kendaraan dan memiliki perbekalan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah. Dan di antara perbekalan zaman sekarang adalah visa yang diterbitkan oleh pemerintah kepada pemerintah, dari pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah negara-negara yang ada di dunia ini. Maka sekarang ketika seorang misalnya belum mampu, dia tidak ada kewajiban untuk mencari dana talangan. Walaupun dia punya rumah misalnya, rumah harganya 500 juta. Tuh kalau dia jual bisa tuh beli visa yang dadakan misalnya. Bisa. Tapi Allah tidak wajibkan itu. Kenapa? Karena rumah adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok. Yang diwajibkan itu kalau dia sudah punya duit lebih dari kebutuhan dasar dan kebutuhan pokoknya yang mencukupi untuk membeli perbekalan dan kendaraan, barulah dia kena wajib zakat. Sehingga nggak perlu seorang memaksakan diri mencari dana talangan, pinjaman, apalagi skemanya riba. Ini nggak wajib orang seperti ini untuk haji. Nggak ada kewajiban orang seperti itu untuk haji. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, sekarang misalnya, oke, Ustadz dia punya duit sekarang, dia udah punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, kehidupannya udah settle misalnya, dan dia masih punya rezeki lagi. Bisa untuk membayar haji reguler atau percepatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tapi masa tunggunya Ustadz sampai 20 tahun, 15 tahun. Dia tahu kalau di Malaysia atau Singapura berapa tahun. Maka apakah kondisi masa tunggu seperti ini membuat kewajiban haji ini gugur? Jawabannya tidak. Karena haji ini fardun muwassa'. Allah jadikan haji ini adalah haji yang waktu untuk ibadah, yang waktu untuk mengerjakannya itu lapang. Bukan seperti misalnya sholat zuhur hanya antara matahari tergelincir sedikit dari timur ke barat, kemudian sampai bayangan suatu objek dari matahari itu
melebihi sedikit dari ukuran objeknya, masuk waktu asal. Tidak seperti itu. Tapi haji ini adalah ibadah yang waktunya lapang, waktunya panjang. Sehingga, apalagi di zaman dahulu, beberapa literatur sejarah di Indonesia menyebutkan dahulu orang berhaji itu bisa sampai 2 tahun. Ada yang 6 bulan, ada yang bisa sampai 2 tahun. Apakah perjalanan 2 tahun ini kemudian menggugurkan kewajiban mereka yang telah mampu untuk berhaji? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Maka haji tetap wajib, yang reguler ataupun yang percepatan bagi orang-orang yang sudah memiliki dana untuk bisa membeli paket-paket haji yang disediakan oleh pemerintah. Bagi seorang yang misalnya kayak di Indonesia 25 juta baru mendapatkan antrian, kalau memang dananya baru 25 juta atau 50 juta, belum sampai 80 juta standar pemerintah misalnya, atau 65 juta, maka dia belum wajib haji. Dan dia nggak perlu nabung. Apalagi kalau dalam skema tabungannya ini ada ribanya misalnya. Ada mudharabah, ada bagi hasil yang samar-samar, yang ternyata setelah diperiksa skemanya lebih dekat kepada riba daripada bagi hasil. Maka ini juga jangan memaksakan diri, kecuali kalau dia sudah punya cash, dan memang kita harus tahqiqul manat, kita harus pahami terlebih dahulu tentang skema transaksi kita dengan pemerintah ketika untuk berhaji ini. Apa sih sebenarnya skemanya? Apakah kita itu membeli transaksi dengan pemerintah, beli putus dari pemerintah, ataukah pemerintah ini mereka menjadi wakil bagi masyarakat di negeri ini, memfasilitasi mereka untuk bisa berhaji. Wallahu alam, yang kami lihat, apalagi pemerintah ini memiliki skema subsidi kepada jamaah haji. Skema subsidi katanya sih diambil dari bagi hasil dari tabungan haji. Artinya apa? Kalau kita bisa bayar pemerintah, misalnya kita sudah punya 100 juta atau 85 juta, pemerintah mengharuskan kita bayarnya 50 juta dulu. Nanti sisanya nanti bayarnya pas pelunasan, pas mau berangkat. Ini kita udah dikatakan mampu dan boleh kita melakukan itu. Karena kenapa? Karena sepertinya akad dengan pemerintah ini akdu wakalah. Pemerintah ini wakil bagi masyarakat di negeri ini untuk uh, melakukan ibadah haji. Sehingga kalau akad wakalah ini lebih lapang, boleh dananya diakhirkan, artinya dana yang kita kasih ke mereka boleh diakhirkan, boleh ditunda, boleh dicicil, ini semuanya boleh. Tapi kalau furoda, ini nanti kita bahas, nggak tahu waktunya masih cukup. Furoda sendiri bermasalah akadnya. Karena akad salam pada furoda, ini mengharuskan dana itu harus dibayar lunas ketika akad di awal, nggak boleh DP. Dan yang terjadi di travel-travel, walaupun travel milik Ustadz, itu dibayar dengan berkala, tidak langsung. Katanya ada khiyar syart. Ijma' para ulama kecuali Maliki, ya, nggak boleh ada khiyar syart di dalam jual beli salam. Nggak boleh ada khiyar syart. Walaupun ini pembahasannya sebenarnya panjang karena kita harus paham dulu anwa'ul buyu, macam-macam transaksi jual beli. Ada bay'un hadir, ada bay'ut taqsid, ada bay'us salam, dan ada bay'ul kali bil kali. Sehingga penjualan visa furada dengan gaya seperti saat ini penjualan utang dengan utang, yang mana barangnya belum ada, dananya juga baru dibayarkan sebagian. Maka sang penjual, dia berhutang karena visanya belum ada, sang pembeli juga dia berhutang karena dia baru bayar DP atau sebagiannya. Ini bay'ul kali bil kali, jual beli utang dengan utang. Dinukilkan Imam Ahmad ijma' para ulama akan keharaman jual beli tersebut. Ada hadis tapi lafadznya dhaif. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang jual beli utang dengan utang. Kalau seandainya furada ini dijadikan sebagai akdu wakalah, yang mana travel di sini
berkedudukan sebagai wakil. Artinya mereka tidak langsung melakukan transaksi jual beli kepada yang ingin daftar haji furada, tapi dijadikan wakil. Nanti mereka mendapat keuntungannya persentase dari wakil yang disepakati oleh travel dengan uh, travel dengan yang mau umrah tersebut. Dan bisa juga transaksi dengan bai'ul murabaha lil amir bisyira. Ada namanya jual beli murabaha yang mana di sini adalah wa'dun. Uh, Panjang sih ceritanya. Intinya haji tetap wajib dan haji bersama pemerintah ini di antara akidah ahli sunnah wal jamaah yang mana kalau di Indonesia kita akadnya adalah akad perwakilan. Pemerintah menjadi wakil kita untuk memberikan segala fasilitas haji kita kepada pemerintah Saudi, kepada syarikah-syarikah, perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan haji, dan pemerintah di akhir pelunasan ini mereka juga memberikan tambahan dari bagi hasil, walaupun kalau seandainya itu dari riba, tetap halal bagi kita, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, itu bagi mereka haram, tapi bagi kita yang menerimanya dengan cara akad hibah misalnya, karena mereka pemerintah merasa bertanggung jawab untuk penyelenggaraan ibadah kaum muslimin di negeri ini, maka kita menerimanya dengan cara yang halal, walaupun pemerintah mendapatkannya dengan cara yang haram. Demikian secara ringkas. Wallahu a'lam. Ustadz Afwan, Bukan ringkas, kalau sih, udah panjang ya. Nah, iya, tapi alhamdulillah sudah menemukan videonya, insya Allah nanti didengarkan. Ustadz, nah, tapi kalau secara kesimpulan, kalau ya tadi yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz, berarti intinya orang itu wajib haji kalau misalkan pembayaran misalkan 50 juta dan orang tersebut mempunyai uang cash lebih dari itu walaupun berangkatnya nggak saat itu gitu ya Ustadz ya, tapi kalau dia kurang dari itu walaupun pakai dana talangan atau misalkan nanti ketika berangkat dia mengharap dia punya uang, berarti itu sebenarnya kategori tidak tidak mampu mampu. begitu ya. Tidak mampu, Oh, tidak mampu. Dan jangan oh, memaksakan diri kalau belum mampu. iya, 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 iya. Alhamdulillah. Maksudnya kalau secara singkat gitu, tadi yang saya tangkap seperti itu. Berarti kalau misalkan dia ada dana lebih dari yang diwajibkan untuk membayar, walaupun dia berangkatnya misalkan 1 tahun atau itu, berarti itu kategori mampu gitu ya Ustadz ya. Iya. Oh ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk penjelasannya, Masya Allah. Jadi agak terbuka gitu. Yang tadinya agak bingung, sekarang alhamdulillah jadi agak terbuka. Uh, dari teman-teman mungkin ada satu lagi kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Iya, mungkin sisa satu. Sebentar lagi Ana mau nyampe di Gunung Salak, sinyal akan hilang. Iya. Iya. Allah. Assalamualaikum, Uma. Ya, Waalaikumsalam. silakan. Ustaz. Agak Iya, besar suaranya, mohon suaranya kecil. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya terkait pendidikan, Ustaz. Misalnya seorang dokter umum ingin melanjutkan untuk mengambil program pendidikan dokter spesialis di universitas swasta, Ustadz, yang sudah menyediakan prodi yang yang diminati si dokter umum ini, Ustadz. Tapi qadarullah yang tersedia di PTS swasta, Ustadz, swasta Nasrani. Bolehkah yang bersangkutan melanjutkan PPDS di universitas tersebut, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Para ulama ditanya seperti ini Allah tentang Afwan, nggak kedengaran, Ustadz. Iya, Afwan Ustadz suaranya putus-putus nih. Mungkin sudah sampai Gunung Salak ya Iya, Ustadz ya. udah di gunung ya, Ustadz. Suaranya hilang Ustadz Afwan. Iya, ini qadarullah mungkin Ustadz sudah sampai di Gunung Iya, Salak, Mbak Ukti. iya, Ya, mungkin Iya. nanti ya, mungkin bisa disimpan kalau oh iya nih Ustaz sudah live. Qadarullah wa masyafa'allah. Mungkin nanti bisa kita simpan untuk pertanyaan Selasa depan insya Allah ya ya. Baik, Nah, Jazakallah nah, khair, banyak. Ya, wa jazakillah khair. Baik.
Alhamdulillah, alhamdulillah.